Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niyatul ijabatul qabul wal usul kulli ma'mul hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian min ikhwani wa min muslimin wa syuhada wa salihin. Sahabat wa tabi'in wa ulama'i al-'amilin. Musannif al-mukhlisin bil malaikati al-muqarrabin. Wa ila mu'allif hadha al-kitab Syekh Muhammad bin Syekh Allah ulum al-Salih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma najina Allahul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi wal magharibiha barriha wa bahriha wa ya Rabbana qinatina adzaban karim. Ghafara Allahu lana dhunubahum wa taqabbala minhum a'malahum. Syai'un lillahi lana wa lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fawwidu amri ila Allah. Hadirin jamaah salat subuh masjid Ar-Rayyan Alim rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 7 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2025. Alhamdulillah setelah panjang kita libur dan Ramadan terus Syawal, tampak sekali hari ini kita semua begitu luar biasa. Cuaca subuh pagi ini gerimis manis. Dan hari Ahad pertama di bulan Mei ini menjadi bukti bahwa kita bisa menjalankan ibadah dengan istiqomah. Tidak mudah untuk mempertahankan istiqomah, karena ujian istiqomah itu adalah kemauan, bukan kemampuan. Kalau mampu semuanya insya Allah kuat. Tapi ketika kemampuan tidak diiringi dengan kemauan, masya umai jajar masjid kaki rambut dan halo, masya jajar masjid kaki sebab tidak memiliki kemauan. Yang akan dirubah oleh Allah itu yang memiliki kemauan. Kalau kemampuan sangat subjektif, maka bersyukurlah Anda semua, kita semua yang masih diberikan kemauan oleh Allah untuk melangkahkan kaki istiqomah di jalan Allah. Dan orang istiqomah itu innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang kemudian mengatakan bertuhan kepada Allah lalu dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la
Fussilat 30. Orang yang istiqomah bertauhid kepada Allah itu adalah orang yang selalu oleh Allah di backup oleh malaikat-malaikatnya. Jadi orang itu kalau istiqomah punya dekengan pusat, dan dekengan pusat itu tidak main-main, malaikat. Terus tugasnya ngapain? Menjadikan kita agar tetap on the right track di jalan Allah dengan cara dihilangkan dua benalu. Benalu iman itu ada dua. Jadi iman kita itu bisa rusak, iman kita itu bisa ambrol, runtuh. Itu kalau memasukkan dua benalu. Apa benalu itu isinya? Khauf, hazan, takut dan sedih. Orang itu kalau sudah ketakutan atau terlalu bersedih, maka imannya akan rusak. Maka hati-hati ya. Kalau kita diuji dengan ketakutan, maka tidak ada yang patut kita takuti kecuali Allah. Dan segala yang kita takuti itu maqoblahu, belum terjadi. Jadi kalau saya tanya, apa yang kita takuti? Yang kita takuti itu semuanya belum terjadi. Apa yang paling kita takuti hari ini? Halo? Ini ngantuk kalau gue sih ngomong. Sawangan aja kok dikir tapi ngiler ya. Suwe-suwe takut itu segala sesuatu yang belum. Apa yang paling kita takuti? Mati. Terus mati apa gurung? Gurung. Takut hilang. Masih ada di parkiran sepeda. Ayo takut apa? Ditinggal. Masih setia dia. Setia kok enggak ya? Pokoknya yang kita takut itu belum terjadi. Lah, iman itu kalau sudah diiringi atau dihinggapi penyakit takut, aneh. Nanti turunannya orang takut itu mesti ragu, muncul syak. Dan kalau sudah ragu, tidak ada obatnya. Ayo coba, Anda ragu, iki telu apa? Telu apa? Aku iki mau sudu apa gurung? Musik apa gurung? Iku mau batal apa ora? Batal apa ora? Biasanya. Sampai sudu apa gurung mau? Mau ya enggak soal. Pasti aku mau sudu apa gurung mari ada sudu apa gurung. Sembayang. Kalau enggak jamaah, kalau munfarid itu sangat potensial lali. Iki telu apa? Ya, biasanya nih anak-anak usia 70-an, anak-anak usia 60-an lah. Kalau yang 40-45 ya nggak jauh beda, bodoh aja. Kalian mesti. Makanya jamaah loh, nah jamaah itu aman. Paling tidak kecil lah potensi lali. Sebab kalau imam, si repot imamnya lali, makmumnya lali. Mari kita lali bersama. Apa mungkin terjadi? Mungkin. Mau coba Fatihah iso lali, ujung-ujung surat. Wong itu kok? Enggak. Ya. Ada itu terjadi. Sekelas Al-Akbar itu pernah lupa Fatihah itu pernah. Ya, jadi itu khauf. Maka fala khaufun 'alaihim, fala khauf, jangan pernah takut. Yang kedua apa? Hazan. Hazan itu juga penyakit. Benalu dia, sedih. Apa yang mau kita sedihkan? Sedih itu mata ada yang sudah terjadi. Sedih ditinggal mati, sedih kehilangan sesuatu, sedih dan sedih. Pokoknya sedih itu tidak boleh berlebihan. Ya? Boleh kita sedih, boleh. Tapi kesedihan yang merusak itu adalah sedih yang menghilangkan kualitas iman. Jadi, Imam Sewu, kalau kita mengatakan Innallah, ya, Tuhan kita itu adalah Allah, maka Innalladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Ya, maka jangan pernah takut, jangan pernah sedih kecuali atas takdir yang terbaik dari Allah. Hari ini kita diberi kesempatan, alhamdulillah, diberi sehat, alhamdulillah. Baik, intermezzo kita sampai sifat apa itu? Sampai apa materi terakhir? Tak bedek, tak perlu mesti. Om kita lihat pas ketemu kok itu mau itu. Ya. Hanya
Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmi kalamun istamar. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar. Tak boleh ngaji kula larang saya. Sampai teko-teko lurus. Materi ini tak Ustaz kan lucu. Sampai apa tadi ya posisi ngaji ki sapa? Aku zaman biyen Ustaz sampai hati langsung adek wis. Karena sing butuh iso. Ya, tahu murid artinya apa? Murid tahu artinya apa? Murid orang yang ngarep ke, sing ngarep-ngarep ku murid. Jadi yang butuh sing ngaji. Tapi ya tetep ya ben ngaji tak kandhani. Kok ilang mana ya kan? Ai idza aradta tafsila sifatul ma'ani sab'ah fa aqulu laka hiya qudratun ila akhiriha wa hadhihi sifatu sab'ah kullu wahidatin laha sab'atun maqalun ya wahdaha falaha sittatu maqal. Jadi kita masuk sifat ma'ani ya. Berarti sifat ma'ani itu ada berapa? Ada 7. Setelah kita kemarin membahas sifat wajib, kemudian kita juga membahas sifat yang terakhir itu ada sifat hayat ya. Yang terakhir itu kita membahas salbiyah ya. Salbiyah sampai sifat wahdaniyah. Kemudian sekarang masuk sifat ma'ani. Jadi terakhir nanti maknawiyah, kaunuhu maknawi. Maka sifat ma'ani adalah sifat yang sifatnya esensial dan substansi. Ada berapa? Ada 7 sifat. Yang pertama qudratun. Faqudratun iradatun samun basar. Qudrah, iradah, sama, basar, hayat, ilmu, kalam. Ini adalah 7 sifat ma'ani. Ya. Qudrah, iradah, samun, basar, hayat, ilmu, kalam. Ini adalah 7 sifat ma'ani. Apa yang pertama? Faqudratun, maka itu sifat qudrah. Sifat qudrah, sifat yang berarti kuwasa. Gusti Allah itu maha kuasa. Maka kalau kita sering membaca innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kekuasaan Allah itu unlimited. Maka sifat Allah yang disebut qadir adalah sifat yang berdiri. Berdiri azali. Ya, berdiri dengan zat Allah dan dia tidak maujud ya, dan juga tidak ma'dum, alias tidak dikooptasi oleh kekuatan lain kecuali dari azalinya. Maka qudrah Allah, sifat kuasa Gusti Allah ini tidak membutuhkan sebab. Sifat kuasanya Allah tidak membutuhkan alat. Kalau kita kan kuasa karena ada sesuatu. Coba Anda berkuasa. Sekarang sampai kuasa apa? Kuasa ngangkat mic. Saya bisa mengangkat mic ini karena saya punya tenaga. Ada tenaga untuk mengangkat mic. Tenaga saya bersumber dari mana? Soko awake ini sehat. Gitu. Sehat saya dari mana? Dari kemampuan tubuh ya, yang kemudian terorganisasi secara sempurna di dalam sistem tubuh saya. Nah, ngangkat mic ini butuh tenaga, butuh energi. Dari mana datangnya energi saya? Kan itu pertanyaannya. Energi saya karena saya hidup. Terus ditarik, siapa sing mari urip kan ngoten. Jadi kalau kita ini kekuasaan kita itu terbatas. Diputus saja, diputus satu jalur. Coba, itu bahasa sederhana kuasa. Aku kuasa ngangkat banyu. Ngangkatnya
ini gue ya butuh energi, butuh tenaga. Saya kuasa untuk mengendalikan mic, saya berkuasa untuk megang meja, mengangkat meja. Ini artinya kekuasaan. Tapi itu kita. Kalau Allah, sifat maha kuasa Allah itu sifat yang berdiri dengan zatnya Allah. Maka zatnya Allah itu tidak membutuhkan kausalitas, tidak membutuhkan sebab akibat. Kalau kita kan terikat sebab akibat. Coba, kenapa sampai mampu ngangkat meja? Sebab sehat, sebab kuat. Kenapa Anda kuat? Sebab Anda memiliki energi. Kan gitu terus. Ada sebabnya kalau kita. Maka ketika sebab diputus, di saat sebab itu diputus, maka kemampuan kita akan hilang, kekuasaan kita akan hilang. Anda berkuasa sebagai RT, Anda sebagai penguasa RW, sohibul wilayah, Anda penguasa di satu daerah. Bisa putus nggak? Bisa. Satu, pecat. Dua, habis masa jabatan sehingga tidak lagi berkuasa, dan seterusnya. Maka kekuasaan Allah tidak seperti itu. Allah itu ala kulli syai'. Allah itu qadirun ala kulli syai'. Allah itu qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu bila sababin azali. Maka sifat maha kuasa Allah tidak terdikte dan tidak terkooptasi dengan apapun. Maka jika ada seorang Tuhan, kekuasaannya masih terbatas pada benda, pada alam, pada esens, maka dia bukan Tuhan. Paham juga? Sekali lagi ya, yang namanya Khalik, yang namanya Tuhan itu harus maha kuasa. Kuasanya Allah itu tidak terbatas karena kekuasaannya azali. Kekuasaannya azali. Azali itu jauh. Jadi definisi azali itu tidak terikat ruang, lagi-lagi tidak ada urusan waktu dan adanya maqoblah kulla syai'. Ya. Jadi jangan dianggap kita ini kemudian punya kekuasaan tanpa batas, tidak ada. Lah, dalam konteks ilmu filsafat, ilmu tauhid ini seringkali ditarik pada filsafat sehingga muncul aliran-aliran falsafah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Apa itu Jabariyah, apa Qadariyah? Ini sekedar gambaran ya. Kalau saya bicara ini kemampuan saya. Apakah Allah memberikan saya mampu? Saya angkat mic karena memang saya yang kuat, ataukah memang ada campur tangan Allah dalam angkat mic ini? Campur tangan. Jabariyah. Tahu Jabariyah? Jabariyah adalah aliran yang selalu mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah. Kalau Qadariyah, dia fatalnya semuanya karpet dewi. Sekarang saya tanya, dirimu ketika bermaksiat, kita ketika bermaksiat, itu takdir atau pilihan? Halo, selingkuh, ini sudah takdir semua. Ada orang bersembunyi di balik makna. Kenapa kamu selingkuh? Ya sudah takdir semua. Model, paham? Ada orang melakukan dosa atau perbuatan jahat. Kenapa kamu bunuh dia? Takdir dia sudah mati. Ya, masih ingat di Madura kemarin ada seorang suami melihat istrinya selingkuh, langsung kakek setia. Tapi kan kita itu bojone sak selingkuhane dibacok. Bacoknya lucu, gantian saya balik mana, balik rene. Bojone saya paling selingkuhane, balik mana bojone dibacok mana, bojone balik mana selingkuhane bojone. Sampai tewas bojone. Itu takdir apa pilihan? Ada orang mau bunuh diri, Pak. Mau bunuh diri, saya stres ya.
Bunuh diri itu takdir apa pilihan? Enggak kuat menjadi wahai. Ini membutuhkan kesadaran spiritual yang kuat. Takdir apa pilihan? Malah saya ditanya, Ustaz, ada orang mau bunuh diri, gimana hukumnya? Bukankah dia sudah ditakdirkan mati itu dengan bunuh diri? Dia bilang gitu. Ini jamaah di WK ya, di Universitas Wijaya Kusuma itu bertanya tentang kenapa ada orang bunuh diri? Apakah orang yang mati karena bunuh diri itu takdir? Bahwa dia sudah tercatat nanti matinya bunuh diri? Paham maksudnya? Orang mau bunuh diri, orang mau bermaksiat atau berbuat jahat sekalipun, apakah itu takdir atau pilihan? Lalu di mana kalau memang takdir, berarti di mana letak free will-nya manusia? Bahwa manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Kalau memang bukan takdir, lalu apa batasnya seseorang itu masuk takdir atau tidak takdir? Nanti kita dalami di Kudrok sebenarnya. Ini karena ada kalimat kekuasaannya saja kita sentil, tapi di Kudrok lebih jelas. Coba, orang bunuh diri itu takdir apa pilihan? Pilihan. Matinya? Kalau bunuh diri nggak mati? Wapus. Coba, ada nggak orang bunuh diri nggak mati? Kan nggak boys 11 ya, bunuh diri nggak mati, tiwas. Ya, tiwas cacat kok. Makanya kalau bunuh diri yang serius, ya. Saya ingatkan ya, yang mau bunuh diri, kalau bunuh diri harus betul-betul niat loh, kudu mati. Tiwas mencolot, saya diberi gak mati, cacat seumur hidup, mas, sorong. Jadi, ya, mau bunuh diri gak boys. Orang mati itu takdir, Pak. Tapi bagaimana dia mati? Dia diberikan oleh Allah yang namanya mu'allaq. Jadi takdir itu ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Ada mubrom yang sifatnya azali, ada mu'allaq yang sifatnya ikhtiar dan upaya manusia. Sekarang gini, ada orang berbuat jahat, dia melakukan kejahatan, membunuh, berzina dan sebagainya. Kira-kira orang berbuat jahat itu bisa nggak mengatakan ini sudah takdir saya melakukan ini? Dia begal, dia membunuh, dia mencuri. Ada nggak kira-kira kejahatan itu menjadi bagian dari takdir? Ada. Sekarang saya tanya, kejahatan itu apa? Kita kan dikasih oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu dua, fujur, takwa. Ada sifat jelek, lacut, fujur, ada takwa. Sebenarnya ada nggak sih Allah itu menjadikan keburukan dan kejahatan dalam hidup? Ketika kita diberikan kekuasaan, kenapa ada orang menyelewengkan kekuasaan? Kenapa ada orang sudah berkuasa kok menyeleweng? Kenapa ada orang yang diberi kekuasaan kok sewenang-wenang? Ini loh dulu. Dunia ini didesain oleh Allah itu berjalan sesuai hukum alam. Ada hukum alam, ada kausalitas, dan tidak tunduk pada kemurahan instan, tidak tunduk pada karepe menungso. Alam ini sudah punya porsinya masing-masing, termasuk kita. Jadi kalau jenengan jatuh dari tebing, jatuh dari tangga, kepleset di mana saja, terluka nggak? Beset orang, opo? Kalau memang Allah menghendaki baik, tidak buruk, Allah hanya menghendaki yang baik, tidak ada keburukan, semestinya kita kan selamat. Kenapa ketika jalan nabrak, ketika jalan ditabrak? Kenapa ketika kita sudah hati-hati tetap jatuh? Kenapa ketika kita berjalan terus kemudian kepleset? Apakah Allah absen untuk menolong kita? Allah absen menolong kita? Pernah nggak Allah absen nolong kita? Nanti Allah absen, nggak hadir? Enggak, Pak. Bu, kalau kita jatuh dari tebing, kita jatuh dari tangga, kita jatuh kepleset, lalu kita terluka, bukan karena Allah itu absen, bukan
bukan juga karena Allah membenci kita, bukan, tapi karena gaya gravitasi tidak pernah pilih kasih. Paham maksudnya? Lah iya tuh. Apakah kemudian gravitasi itu milik Allah? Coret saya tipe neror Belanda itu. Semua orang kalau jatuh pasti ya beset Pak. Kenapa? Lagi-lagi gravitasi tidak pilih kasih. Waktunya jatuh ya. Maka Allah tidak pernah memberikan kita kekuatan untuk menghentikan badai, bukan. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk membuat jendela yang kokoh, rumah yang kuat, sehingga kita bisa menghadapi badai. Itu. Jadi Allah tidak pernah menjadikan kejahatan itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau kita mau belajar, munculnya kejahatan itu hanya ada karena kebaikan tidak hadir sepenuhnya. Coba kalau kita lihat dari sisi baiknya. Jadi sebenarnya tidak ada yang jelek, semua itu baik Pak. Yang saya sampai lihat orang preman, begal, sampai lihat apanya? Perbuatannya ya. Perbuatan itu lahir dari dirinya atau ada motivasi lain? Sebenarnya begini, ada nggak sih yang namanya perbuatan jahat itu? Mode serius, mode serius mulai. Kalau saya kurang-kurangin, nanti ada ngomong yang gak nyambung, tak dhuwur ke siti, gak nyucuk pikirannya. Coba syarrihi wa khairihi minallahi ta'ala itu apa maksudnya? Kan ada dalam kemarin syarrihi wa khairihi minallahi ta'ala. Baik buruk itu dari Allah. Sekarang kalau kita lagi menghadapi kekurangan, kesusahan, ujian, cobaan, Anda akan definisikan apa itu? Allah lagi benci sama kita? Atau Allah lagi gak suka sama kita? Aku kurang apa Gusti, bendina sembahyang, sholat ibadah jamaah, masuk telat teko lah aku Gusti. Kok cek ngene ae. Aku sembahyang rajin, sholat yo rajin melarat ae. Kurang apa aku Gusti? Wong iku lho gak tau sembahyang sugih. Halo? Ada yang pernah berpikir begitu? Oh, ini kan. Sore itu ngomong. Makanya udah buka, enak-enak saja. Lah kenapa kita harus suudzon sama Allah? Lagi-lagi Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu buruk, nggak ada. Kalau ada keburukan yang hadir dalam hidup kita, itu karena kita nggak terima kebaikan seutuhnya. Sampai tahu lewat jalan kan, terus aspalnya bolong, terus sampai sepedaan mobil, apa yang terjadi? Jedak. Terus sampai nyapa? Muring-muring. Iya toh, sampai nyalahnya bupati, nyalahnya presiden, gara-gara jalannya welek. Lah apa hubungannya? Ketika jalan itu cek, bolong atau rusak, ya itulah kehidupan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita menolak keburukan, kita tuh punya, oleh Allah diberikan kemampuan untuk memilih. Kita diberikan kekuasaan untuk memilih yang baik atau memilih yang buruk. Jadi sekali lagi, kalau kita dalam hidup menghadapi lubang-lubang, ya bolongan-bolongan, itu sebenarnya bukan karena kita ini lagi dibenci atau lagi dijauhi Allah. Enggak. Itu adalah cara Allah ya, untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa lubang itu ada karena memang aspalnya tidak sempurna. Kita ini hidup itu paket saujian nih. Sampai di urip diparing Gusti Allah ya ujian, ya cobaan, ya bahagia, ya senang, ya sedih, semuanya dikasih Allah. Ya. Coba, ada nggak yang bisa memegang lubang? Lubang kena dipegang nggak? Gak bisa. Kemarin sudah saya bahas tentang nafsu loh. Nafsu kena dicegah bukan? Nafsu itu apa? Longan, ngerti longan? Kolong, dok meja ini sore ono longan. Longan itu apa? Longan itu apa ya? Bahasa manusianya apa longan? Anda punya lemari di rumah, terus ada space antara kaki lemari dengan lantai. Itu apa jenis? Kolong. Terus kolong longan itu potensinya dua. Bisa menjadi manfaat jika Anda gunakan.
Kayak tangga di rumah itu loh, kan di bawah tangga ada space. Ya toh, di bawah tangga ke lantai 2 biasanya ada. Itu biasanya dibuat apa? Mungkin lemari, ya toh, dibuat meletakkan benda-benda yang mungkin kita buat simpan. Tapi kalau dibiarkan rusuh. Lemari itu kalau dibiarkan nggak dimanfaatkan, ya kotor, debu-debu masuk, kotoran masuk. Itu nafsu seperti kita manusia. Di hati manusia itu ada lowongan, ada kolong yang kalau tidak difungsikan dengan baik maka dia menjadi rusak. Makanya nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah. Nafsu itu tidak jelek Pak. Nafsu itu baik, tergantung bagaimana kita mengelola nafsu itu. Paham maksudnya? Jadi bukan karena Allah yang menciptakan kejahatan, bukan. Kejahatan itu muncul, ya. Nafsu itu muncul, amarah kebencian itu muncul ketika manusia menjauh dari sumber kebaikan. Jadi kalau disebut baik, semuanya akan baik kok. Cuma kita itu nggak bisa, kadang lupa untuk mendefinisikan bahwa segala sesuatu itu baik. Jadi akhirnya husnudzon aja. Apalagi sesama muslim, cari alasan agar kita tidak memvonis saudara muslim. Kenapa kok dia begitu? Oh, dia nggak tahu. Kenapa kok dia jelek sama saya? Oh, mungkin dia nggak ngerti. Apa kok nyelatu aku ya? Oh, mungkin karena lagi nggak enak. Itu saja. Pokoknya cari alasan agar kita tidak mudah memvonis atau menyalahkan orang lain. Karena sebenarnya orang lain itu baik. Maka kita diberikan kemampuan untuk mengolah itu. Salah satu sifat salah satu sifat kudrah yang diberikan Allah kepada kita diberikan pilihan untuk menentukan yang baik buat kita. Jadi tidak ada yang jelek dalam hidup itu. Loh. Ada yang lagi punya masalah dengan orang, dendam, benci, kesuma gitu. Coba. Ada yang tukang kopi sejati di sini. Siapa yang suka ngopi? Coba. Semua ya. Sekarang saya tanya. Ini kalau Anda tukang kopi sejati pasti paham. Kopi itu sebenarnya kalau dikasih gula benar-benar. Oh, mulai gak terima sih. Ngawur ya. Terus akarpur ya, mana jadi? Oh, kopi kok boleh dikasih gula. Lah, pengkopi sejati itu pasti paham. Yang namanya kopi itu pahit gitu loh. Tapi pahitnya bagi pengkopi sejati bukan sesuatu yang penting. Paham maksudnya? Karena kopi itu mengajarkan kita untuk jujur. Kita bicara tentang madu pasti manis karena madu itu mengajarkan kejujuran, manis. Paham? Kita bicara tentang asam, sifat asam itu ya kecut, kita jujur. Pahit, asam, manis itu kejujuran. Kopi yang sampai nombe bendino masih pun ngaji gak tahu ono begini. Maksudnya nombe coho mesti putih ya. Mencret. Artinya apa? Begitu pula dalam hidup ya, tidak selalu terasa manis, asam, pahit, tapi jujur. Dan jujur seringkali bukan bicara soal hal yang menyenangkan, tapi menyadarkan. Jadi orang itu kalau lagi ngopi ada semacam fase spiritualis yang sedang berjalan. Oh, makanya kopi sejati itu cara ngopinya berbeda. Kalau kita kan belum macam ngelak. Kalau kopi sejati, iku sak cingkir 3 jam bro, sak cingkir cemili 3 jam sambil menikmati nasib hapus sebenarnya. Ya iya lah. Kita tuh kopi sambil meratapi nasib. Nasabku apik, nasibku enak bener. Jadi kalau kita bicara tentang Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu, kalau kita mau jujur saja kabeh wong apik. Wis ta? Kabeh wong apik. Karena Allah menciptakan manusia semua di tempat yang baik. Di surga. Coba lihat kisah Fir'aun. Fir'aun sak bejat-bejat di menungso Fir'aun. Ketika titik baiknya dia akui. Nah ini ya, sekali lagi
titik baik diakui, dia menjadi baik kok. Fir'aun di akhirnya dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa, aku saja percaya berpengeran Musa. Percaya dia. Tapi kan apa yang terjadi? Si gregeten kan Jibril. Ya dusu famubitin makhafatan yaqul la ilaha illallah. Disumpel lambene ambek tanah, jebret, disaduk. Fir'aun itu disaduk Pak, pundaknya oleh Jibril sampai tembus ke dasar laut. Sampai bisa ngerasakan si nyaduk Jibril. Sampai datang saduk paling nggak ngepet gelas. Dan Jibril ya. Jadi beberapa kali dalam literatur Jibril itu punya inisiatif. Jadi malaikat itu memiliki inisiatif. Dia ini nyumpel mulutnya Fir'aun agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini masyhur dalam keterangan kita. Ketika sudah dia disaduk Pak, kemudian sampai ke dasar laut. Makanya Fir'aun itu jasadnya bengkok. Awak itu kan nggak lurus, awaknya bengkok. Karena apa? Tulang-tulangnya remuk. Oh, satu kayak gambar ya Jibril nyaduk wong saking gergeten. Terus mulutnya disumpel disumpel pasir, jebret. Dan tanah pasir yang ditemukan di mulutnya Fir'aun itu memang sama dengan tempat di mana dia ditemukan oleh ilmuwan tahun berapa ya? 40-an sekian. Jadi pada saat si Fir'aun menerima titik sadarnya, dia pun mau beriman saja nih. Makanya ketika Jibril setelah itu laporan ke Allah, "Ma fa'ala dzalika ya Jibril?" Apa yang kau lakukan Jibril? Tak saduk Gusti, laporan ngono. Tak sumpel lambene. Engko nek dekne ngomong la ilaha illallah, taubat sampai terima. Jadi si gregeten Jibril. Ya Jibril, kalau saja kita itu mastaghfartani ghafartullah. Kalau saja tadi dia datang kepadaku, lalu dia mohon ampun kepadaku, ghafartullah, aku akan ampuni dia. Bayangkan sekelas Fir'aun ketika dia mau menerima titik baiknya, Allah saja akan mengampuni, akan. Apalah kita yang dosanya cuma paling ya rasa kasar, nyilone, tonggo, gak nyopot dulu sampai ngerasa ustadz Allah mari, biasa gitu ya. Jadi faqudratun ay kita arata tafsil sifatil ma'ani, dari 7 sifat ma'ani ini yang pertama adalah sifat qudrah. Apa itu qudrah? Kemampuan kita ya, yang diberikan Allah untuk melakukan sesuatu berdasarkan sabab. Maka kekuatan kita dengan kekuatan Allah jangan disamakan. Maka sifat Allah yang disebut qudrah adalah azali bila sababin, ya, azali bila syai'in. Maka sifat qudrah Allah tidak tunduk pada syarat, tidak tunduk pada sebab. Sifat qudrah Allah bersifat azali, ya, tidak berlaku ya syarat-syarat atau hakikat dan apa ya yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Baik, question? Aman? Yes. Semuanya kita ada dendam. Boleh. Tidak ada pertanyaan? Saja takut harus ngaji rumah ya. Ngaji kadang takut malah gak paham. Wis pokoknya meneng kita wong alim kok meneng. Mau ngantuk gitu. Demikian kita lanjutkan nanti bab iroda. Apa itu iroda? Kehendak. Nah, kehendak itu nanti kita pertajam tadi ya antara Jabariyah dan Qadariyah. Karena memang aliran tauhid ini muncul di fase-fase awal. Nanti ada Mu'tazilah termasuk Syiah. Ya, bagaimana aliran-aliran keagamaan itu muncul di dalam sejarah, pengaruhnya teologi dan sebagainya, itu nanti kita bahas next insyaallah. Mudah-mudahan paling sehat walafiat. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana
Hakim. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa jami'atana min jami'at masjid ar-rayyan min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-syukri wal ibadah wa ahli al-istiqamati ta'ah wal bariyah bi rahmatika ya